Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang identitas polinomial. Identitas polinomial merupakan persamaan yang melibatkan ekspresi polinomial yang bernilai benar untuk semua nilai variabelnya, berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan atau memanipulasi ekspresi aljabar. Dan ada beberapa identitas polinomial yang paling umum dan paling sering juga digunakan, yaitu selisih kuadrat atau difference of square, kuadrat sempurna, jumlah dan selisih kubik atau sum and difference cube, dan terakhir jumlah sempurna atau perfect cube binomials. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Faregaizan. Saya akan menjelaskan tentang selisih kuadrat. Pengertian selisih kuadrat. Selisih kuadrat adalah bentuk aljabar berupa pengurangan dua bilangan kuadrat yang bisa difaktorkan menjadi hasil kali jumlah dan selisih kedua bilangan. Rumusnya adalah A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan buka kurung A min B tutup kurung buka kurung A tambah B tutup kurung. Contoh soal selisih kuadratnya. Yang pertama, hitung 36 min 25. Penyelesaiannya 36 min 25 sama dengan 6 pangkat 2 min 5 pangkat 2 sama dengan buka kurung 6 min 5 tutup kurung buka kurung 6 tambah 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 1 tutup kurung buka kurung 11 tutup kurung sama dengan 11. Nomor 2, faktorkan X pangkat 2 min 49. Penyelesaiannya X pangkat 2 min 49 sama dengan X pangkat 2 min 7 pangkat 2 sama dengan buka kurung X min 7 tutup kurung buka kurung X tambah 7 tutup kurung. Jadi, selisih kuadrat memudahkan penyederhanaan bentuk aljabar maupun perhitungan cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang istilah jumlah dan selisih kubik. Jumlah dan selisih kubik itu merujuk pada bentuk identitas aljabar yang melibatkan pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan berpangkat 3 kubik. Berikut adalah rumus-rumus yang penting yang sering digunakan. Jumlah kubik dalam kurung A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan A plus B dalam kurung A pangkat 2 dikurang AB plus B2. Sementara rumus selisih kubiknya adalah A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 sama dengan A dikurang B A pangkat 2 tambah AB tambah B2. Jadi cuma kayak dibalik aja sih. Kan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan berpangkat 3. Dan kita masuk ke contoh soal. 1. Faktorkanlah X3 tambah 8. Jawabannya adalah 8 kan sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan X plus 2. X pangkat 2 dikurang 2X plus 4. 2. Faktorkan 27Y pangkat 3 dikurang 1. Jawabannya adalah 27Y pangkat 3 sama dengan 3Y pangkat 3 dan 1 sama dengan 1 pangkat 3. Jadi 3Y pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 3Y dikurang 1. 9Y pangkat 2 sama tambah 3Y tambah 1. Oke, jadi sebenarnya ini gampang aja ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubik sempurna atau bilangan kubik sempurna adalah bilangan bulat yang merupakan hasil dari perpangkatan 3
atau disebut pangkat 3, sebuah bilangan bulat. Dengan kata lain, sebuah bilangan disebut kubik sempurna jika bisa dinyatakan sebagai N3, di mana N adalah bilangan bulat. Contohnya, 8 adalah 8 kubik sempurna karena 8 sama dengan 2 pangkat 3. Konsep bilangan kubik sempurna. Definisi, bilangan kubik adalah hasil yang dari bilangan yang dikalikan 3 kali dengan dirinya sendiri. Notasi, jika sebuah bilangan adalah N dipangkatkan 3, maka ditulis sebagai N pangkat 3. Contohnya, 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dan seterusnya. Selanjutnya ada kuadrat sempurna atau perfect square trinomials. Nah, identitas ini membantu kita untuk mengenali dan memfaktorkan trinomial yang dihasilkan dari pengkuadratan binomial. Kuadrat sempurna ini memiliki 2 rumus. Yang pertama yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B pangkat 2. Rumus yang kedua yaitu buka kurung A dikurang B tutup kurung pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Nah, kedua rumus ini sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan itu simbol dari plus minusnya saja. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Faktorkan X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 36. Nah, ini kalian bisa menggunakan cara yang sudah pernah kalian pelajari atau yang menurut kalian gampang untuk diingat. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara untuk memfaktorkannya. Nah, langkah yang pertama yang paling awal itu kita buat dulu 2 dalam kurung seperti ini. Baru kita masukkan X di awalan dalam kurung. Kenapa harus X? Karena jika X dikali dengan X ini, maka hasilnya akan menjadi X kuadrat. Gimana kalau semisal soalnya 2X pangkat 2? Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini angka 2. Jadi, 2X dikali X sama dengan 2X pangkat 2. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya dengan 36 dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 12. Nah, kita di sini sudah ketemu jawabannya yaitu hasilnya sama dengan 6. Nah, untuk kita mengetahui di sini itu merupakan simbol plus atau minus, maka kita bisa melakukan cara berikut. Nah, kita bisa tengah dikali dengan tengah dan ujung dikali dengan ujung. Kemudian, kedua hasil ini akan kita jumlahkan dan jika di sini dan hasilnya ini harus sama dengan yang ini, 12X ini. Dan ini ingat ya, simbolnya plus. Jadi di sini harus plus, tidak boleh minus. Nah, 6 dikali X sama dengan 6X. X dikali 6 sama dengan 6X. Nah, 6X ditambah dengan 6X sama dengan 12X. Karena di sini tidak ada minus dan di sini jawabannya plus kan. Nah, berarti sudah sama dong sama yang di soalnya. Jadi, karena ini plus, kita masukkan di sini yaitu plus. Jadi, hasil dari faktorkan X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 36 sama dengan dalam kurung X tambah 6, dalam kurung lagi X tambah 6, atau dalam kurung X tambah 6, X tambah 6 pangkat 2. Karena ini kan kuadrat sempurna, jadi dia bisa dalam bentuk yang seperti ini. Atau kalian dalam bentuk seperti ini aja pun juga nggak apa-apa. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.